Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bibi Nofrita dengan NIM 20077-015 dari Program Studi D3 Tata Busana Departemen Ilmu Kesejahteraan Keluarga Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai materi analisis peluang dan ide wirausaha yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, SPD, MPD. Analisis peluang usaha adalah proses untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi potensi suatu ide bisnis atau peluang pasar. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah ide tersebut layak dan memiliki potensi yang untuk sukses. Beberapa langkah dalam melakukan analisis peluang usaha. Yang pertama, identifikasi ide bisnis. Yang kedua, lakukan penelitian pasar. Yang ketiga yaitu analisis SWOT. Yang keempat, analisis finansial. Yang kelima, evaluasi risiko. Yang ketujuh yaitu rumusan strategi. Yang ke eh, tujuh adalah buat rencana bisnis. Ide usaha. Masalah atau kebutuhan ide usaha seringkali muncul dari masalah yang ingin dipecahkan atau kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Yang kedua, hobi atau keadilan. Hobi atau keadilan Anda dapat menjadi sumber ide usaha yang menarik. Yang ketiga yaitu tren pasar. Ikuti pasar dan lihat apakah ada peluang untuk menciptakan produk atau layanan yang relevan. Selanjutnya itu inovasi ide usaha dapat muncul dari inovasi atau penemuan baru. Selanjutnya yaitu tips untuk mengembangkan ide usaha. Yang pertama itu jangan terlalu lama berpikir. Yang kedua diskusikan dengan orang lain. Yang ketiga lakukan riset. Yang keempat jangan takut gagal. Analisis peluang usaha. Yang pertama analisis SWOT. Di antaranya itu yang pertama kekuatan. Makanan sehat, praktis, berkualitas. Yang kedua, kelemahan, persaingan dengan restoran dan jasa antar makanan lainnya. Yang ketiga, peluang, tren makanan sehat meningkat, gaya hidup sibuk, dan potensi pasar yang besar. Yang kelima, ancaman, perubahan tren pasar, persaingan ketat, dan masalah operasional. Yang kedua, analisis finansial, biaya awal untuk peralatan masak, kendaraan, dan pemasaran, potensi pendapatan dari penjualan makanan dan biaya antar. Yang ketiga, evaluasi risiko, persaingan ketat, perubahan tren pasar, dan masalah operasional seperti keterlambatan, pengiriman, atau kualitas makanan. Yang keempat yaitu rumusan strategi. Fokus pada kualitas makanan, pelayanan yang cepat dan ramah, serta pemasaran yang efektif. Yang kelima itu rencana bisnis. Rencana bisnis yang mencakup tujuan bisnis, strategi, rencana operasional, dan proyeksi keuangan. Peluang usaha muncul dari eh, masalah, kebutuhan, keinginan, dan inovasi. Pentingnya menganalisis lingkungan bisnis. Menganalisis lingkungan bisnis membutuh membantu mengidentifikasi peluang dan risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha. Lingkungan yang tepat dapat memberikan dampak positif pada operasional dan strategi bisnis. Memahami faktor internal dan eksternal memungkinkan wirausahawan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis. Yang pertama, faktor internal, terdiri dari sumber daya manusia, keuangan, operasional, pemasaran, organisasi, dan manajemen, penelitian, dan pengembangan. Faktor eksternal, ekonomi, politik dan hukum, sosial dan budaya, teknologi, persaingan, serta lingkungan alam. Interaksi antar faktor. Penting untuk diingat bahwa faktor internal dan eksternal saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, perubahan teknologi dapat mempengaruhi proses produksi internal perusahaan, sementara
Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi strategi pemasaran eksternal. Oleh karena itu, para pelaku bisnis perlu memahami interaksi antar faktor ini dan membuat keputusan yang mempertimbangkan dampaknya secara holistik. Analisis faktor. Untuk memahami dan mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis, para pelaku bisnis dapat melakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats. Analisis ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, serta peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi. Dengan melakukan analisis ini, perusahaan dapat merumuskan strategi yang tepat untuk memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, meraih peluang, dan menghadapi ancaman. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.